set apart, a biblical view of holiness. Kejadian 3 ayat 1-6 saya beri judul mengenakan pakaian dari kulit binatang. Set apart, ya dipisahkan dari dunia. Sebelum dipisahkan, kita mau lihat sejarahnya. Bagaimana awalnya manusia jatuh di dalam dosa. Kejadian 1 dan kejadian 2, itu kita melihat Allah menciptakan manusia begitu indah, sempurna, dan kudus di hadapan Tuhan. Tapi terjadi sesuatu di kejadian 3, di mana rencana dan kekudusan dan keindahan itu hancur. Apa yang terjadi di situ, saudara? Kalau kita bagi ya, kejadian 3 ayat 1-6 ini ada 3 babak. Babak pertama adalah ketika ular approach perempuan itu. Ketika ular datang kepada wanita itu, menipu, menghasut perempuan itu dengan diputar, ya twist, diputar fakta tentang apa yang Tuhan katakan kepada manusia. Apa yang ular katakan? Dengar perempuan, kata ular itu. Tentunya Tuhan bilang kamu gak boleh makan pohon ini kan. Ular menipu, menghasut perempuan itu dengan membalikkan kebenaran perkataan Tuhan. Dengan cara itu, kamu gak boleh makan semua pohon ini kan. Itu babak pertama yang terjadi di ayat ini. Lalu sahut perempuan itu. Perempuan itu masih mengingat apa pesan Tuhan yang disampaikan kepada mereka berdua. Lalu wanita itu menyampaikan, buah dari pohon Taman Eden ini boleh kami makan. Kamu salah ular, kamu salah hai setan, bahwa ini boleh dimakan. Tadi kamu bilang gak boleh dimakan. No, Tuhan bilang boleh dimakan. Ayat ketiga, tetapi tentang buah dari pohon yang ada di tengah taman itu, pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tentang buah itu aja yang gak boleh dimakan. Itulah faktanya. Tuhan bilang boleh kau makan semuanya. Kecuali yang satu itu, pohon pengetahuan yang baik dan jahat, jangan dimakan. Nah, sampai di babak pertama ini, wanita itu tidak tergoda dan tidak terhasut oleh hasutan iblis. Ini masuk babak kedua. Iblis ini gak patah semangat rupanya. Ular itu tidak patah semangat. Dia terus menggoda wanita ini. Nah, perhatikan, mereka ini kan kudus ya. Mereka ini seperti Allah. Ingat ya, waktu diciptakan mereka serupa dan segambar dengan Allah. Mereka masih di dalam kekudusannya, bersama-sama dengan Allah. Artinya bersama-sama dengan Allah mereka masih pegang perkataannya Tuhan. Nah, masuk babak kedua, perhatikan. Ayat keempat. Tetapi ular berkata kepada perempuan itu. Dia berkata lagi, sekali-kali kamu tidak akan mati. Ya, dari perintahnya itu nggak berhasil, lalu ular coba dari akibatnya. Karena Tuhan bilang kalau kamu makan, kamu mati. Lalu iblis putar lagi yang kedua, di twist yang kedua. Kalau kamu makan, kamu tidak akan mati. Kenapa? Ayat kelima. Sebaliknya, Allah mengetahui bahwa pada saat kamu memakannya, matamu akan terbuka. Dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Ini very crucial, penting ini yang di ayat ini. Disinilah terjadi masalahnya. Waktu ular mencoba menghasut perempuan itu, ya apa cara yang ular pakai? Dengar, kamu itu dibohongin sama Tuhan. Kamu ditipu oleh Tuhan. Sebenarnya kamu gak mati. Justru kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah. Tahu gak? Gitu bahasa sekarangnya. Tahu gak? Gitu kan. Kamu akan seperti Allah. Kalau kamu makan itu, kamu akan tahu apa yang baik dan yang jahat. Kamu akan seperti Allah. Saudara ingat, bukankah mereka sudah diciptakan seperti Allah? Betul? Di Kejadian 1 ayat 28, mari kita menciptakan manusia serupa dan segambar dengan kita. Mereka sudah diciptakan seperti Allah. Tapi tipuan apa yang iblis bikin ini? Kalau kamu makan, kamu gak akan mati. Kamu dibohongin, kamu ditipu. Artinya begini, hei perempuan, dengar baik-baik. Ada yang disembunyikan dari kamu. Kamu gak tahu kan? Ada yang disimpan oleh Allah. Dia belum kasih kamu yang the best. Masih ada yang the very best yang Tuhan simpan buat kamu. Perempuan itu mulai berpikir, oh kayaknya iya, benar juga ya, dia tipu kita.
Masih ada yang disimpan ternyata. Ternyata dia bohongin kita. Nah dalam posisi ini, dia bingung mau percaya Tuhan atau percaya ular itu. Saudara mengerti maksud saya di mana posisi dia pada saat itu? Dia mulai tergoyang imannya, mulai tergoncang cara berpikirnya. Kata Allah begini, kata ular begini. Dan ular bilang Allah bohong. Dan yang mana yang wanita itu percaya? Masuk babak ketiga, saudara. Di ayat ke-6. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan menarik untuk dipandang. Lagi pula pohon itu diminati karena memberi pengertian. Lalu ia memetik buahnya dan memakannya. Ia memberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengannya, dan suaminya pun memakannya. Saudara, dari kebenaran ayat ini, saya meyakini, ya, ini keyakinan saya. Saya meyakini, menurut saudara, waktu ular itu berbicara dengan perempuan itu, di manakah Adam? Apa Adam lagi di sawah mencangkul, lagi di mana? Nah, dalam ayat ini dikatakan suaminya yang bersama dengannya. Adam ada di situ. Adam ada juga di situ. Dan yang masalah adalah dia diam saja. Ketika ular sedang menggoda perempuan itu, Adam ada di sebelahnya dan Adam diam saja. Dia tidak apa-apain. Bahkan ketika perempuan itu makan dan dia kasih ke suaminya, dia ikut makan. Artinya Adam dan Hawa sama-sama berdosa. Jadi laki-laki gak bisa bilang, oh kamu dulu yang berdosa, perempuan. Enggak, dua-duanya saudara. Ya, berbahagialah hai kaum wanita, hai istri. Hari ini dimerdekakan saudara. Ya. Dua-duanya saudara. Bukan gara-gara perempuan. Memang dua-duanya punya masalah. Ada di situ. Kemudian dimakanlah. Dan yang menarik adalah ketika dua-duanya makan, di ayat ke-7 selanjutnya, mata mereka terbuka dan mereka mengetahui telanjang. Bukan satu saudara. Yang makan duluan siapa? Kalau di ayat ini adalah perempuan dulu yang makan, baru dikasih ke prianya. Tapi ketika dua-duanya makan, ketika pria juga makan, baru terbuka mata mereka. Ya, baru mereka tahu mereka telanjang dan mereka berdosa, melanggar perintah Tuhan. Kita mau masuk lebih jauh sekarang saudara. Bagaimana respon Hawa dan Adam ini? Mari kita pelajari lebih lanjut. Yang pertama, ayat 6 ya, verse 6 ya. Buah pohon itu baik untuk dimakan. Ini pikiran mereka. Ketika mereka digoda. The tree was good for food. Yang pertama ada isu makanan. Keinginan daging. Yang pertama ini mereka katakan, mereka melihat ya, perempuan itu melihat bahwa buah itu enak kelihatannya untuk dimakan. Ini bagian dari makanan kita juga. Ini good for food. Ya, menurut wanita itu. Yang kedua, respon Adam dan Hawa menarik untuk dipandang. It was a delight to the eyes. Masalah mata sekarang. Tadi masalah daging, makanan. Sekarang masalah mata. Dilihat buahnya itu pun bagus bentuknya. Indah sekali. Menarik ini buahnya. Seger gitu ya kalau ngelihat pepaya, kalau ngelihat semua. Jadi lapar mata itu istilahnya. Dari situlah munculnya. Mata ini kayaknya bisa ngunyah makanan gitu. Kalau bisa semua dimakan oleh mata kita. Yang kedua ada isu dengan mata. Keinginan mata. Yang ketiga, respon Adam dan Hawa. Pohon itu diminati, menarik gitu ya. Was to be desired to make one wise. Ya. Menarik karena ia memberi pengertian. Seperti godaan, hasutan dari iblis tadi, dari ular tadi. Bahwa kalau kamu makan, kamu akan menjadi seperti Allah, tahu apa yang baik dan yang jahat. Nah masalah ini begini saudara. Wanita dan pria ini, Hawa dan Adam dan Hawa ini berpikir bahwa kayaknya memang Tuhan ini sembunyikan sesuatu deh dari kita. Kayaknya memang ada yang dia simpan, senjata pamungkasnya gitu. Supaya kita nggak jadi seperti dia. Pengertian menjadi seperti Allah di sini adalah dalam pengertian menjadi seperti Allah tanpa Allah. Saudara. Pertama Tuhan menciptakan manusia menjadi serupa dan segambar dengan Allah. Yes.
bersama-sama dengan Allah. Tapi manusia punya pikiran lain, saya mau jadi seperti Allah tanpa Allah. Artinya apa? Saya bisa tentukan sendiri. Saya mau apa? Saya bisa tentukan sendiri yang mana yang dosa, yang mana tidak dosa. Saya nggak mau diatur oleh Tuhan atau siapapun nggak boleh atur saya. Saya mau berjalan bebas tanpa ada yang atur saya. Saya mau lakukan apapun yang saya mau. Artinya adalah seperti itu, saudara. Perempuan itu berpikir keenakan Tuhan. Dia ngatur-ngatur kita. Betul juga kata ular ini. Ayo kita makan. Makanlah mereka. Jadi kita buang aja Tuhan. Tuhan gak usah ada lagi di muka bumi ini. Kita yang memerintah di bumi ini. Kita yang kuasai semuanya. Tanpa Tuhan. Inilah dosa. Saudara, awal dosa. Inilah awal kejatuhan manusia. Ketika manusia pikir saya tidak butuh Tuhan lagi. Ketika manusia pikir saya sama dengan Tuhan yang bisa lakukan segala-galanya mau-maunya saya. Manusia berpikir tidak perlu otoritas lagi. Tidak perlu ada lagi di atas saya. Saya paling atas. Seperti itulah kira-kira pemikiran Adam dan Hawa. Jadi saudara, isu utamanya saudara, dalam kejatuhan manusia dalam dosa ini, bukan buahnya. Ada yang berdebat, oh ini buah apel, buah mangga, buah durian, buah apa. Nggak usah diperdebatkan apa buahnya. Ya. Karena isunya bukan di buahnya. Bukan berarti ini buah yang beracun kalau dimakan mati. Bukan soal itu, saudara. Isu utamanya adalah di sini. Di hati manusia itu. Di sini juga. Ketika dia pengen menjadi pintar melampaui Allah. Isu utamanya adalah trust. Saudara, kejatuhan manusia adalah kejatuhan di area trust. Ketika trustnya kepada Allah hilang, perempuan itu berpikir kita nggak percaya lagi sama Tuhan karena dia tipu kita, karena ada yang disembunyikan dari kita, karena Tuhan ternyata tidak jujur sama kita. Ayo kita makan ini supaya kita bisa menyaingi Allah. Isu utamanya adalah trust, saudara. Ketika tidak ada lagi keyakinan, ketika tidak ada lagi kepercayaan. Jadi apa yang telah hilang? Ya, what has been lost? Apa yang telah hilang waktu itu? Kepercayaan, keyakinan kepada Allah, kepada Tuhan. Kebergantungan, ketergantungan, kenikmatan ada di bawah naungan Tuhan. Itu yang hilang dari Adam dan Hawa. Putus sehingga hatinya sudah terputus dari Tuhan. Tidak percaya lagi kepada Tuhan. Yang dipercaya justru hasutan ular yang dipercaya. Manusia gak percaya lagi dari kisah ini. Karena dia betul juga ular, Tuhan itu bohong. Betul juga ini perkataan setan. Nah, saudara, berapa banyak dia dalam kehidupan kita juga mengalami masalah yang sama. Sesungguhnya perempuan dan Adam ini adalah saya, saudara. Adalah kita. Saya juga sering mengalami. Ketika ada masalah datang. Ketika ada godaan datang. Hasutan dalam pikiran kita datang. Ada suara. Oh, Tuhan tuh jahat sama kamu. Oh, Tuhan tuh gak bakal jawab doa kamu. Tuhan tuh gak perhatiin kamu. Tuhan tuh begini-begini. Lalu kita mulai berpikir juga. Saya berpikir, iya ya. Ketika saya respon kepada pikiran jahat itu. Itulah sama juga. Sama dengan perempuan itu. Sama dengan Adam itu. Itulah saya, saudara. Jadi kita juga gak bisa blame Hawa dan Adam. Kenapa kamu dulu, gara-gara kamu dulu saya jadi berdosa. Ternyata kita juga, saudara. Saya juga. Telah hilang kepercayaan saya kepada Tuhan. Telah hilang keyakinan saya kepada Tuhan. Sehingga kita melakukan pemberontakan. Sehingga kita melakukan tindakan seperti yang perempuan itu lakukan. Ketika trustnya runtuh dari dia. Mulai dia lihat itu buahnya enak untuk dibikin jadi makanan. Itu buahnya indah sekali dipandang mata. Wah, kalau kita makan, kita akan menjadi seperti Allah. Kita akan memerintah. Mulai muncul semua keinginan-keinginan. Jadi ada 3, saudara. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan ingin menyamai Allah.